Sahabat terkasih, istilah keluar dari zona nyaman memang mungkin sulit untuk dilakukan. Namun, tak ada salahnya kita keluar dari zona tersebut untuk melihat peluang dan pengalaman yang tak pernah kita duga. Namun janganlah takut, karena Tuhan Allah selalu ada di setiap saat untuk menyertai langkah hidup kita. Jadi sahabat, janganlah takut untuk berpetualang dan berjalan dalam iman percaya, dan percayalah Tuhan ada di setiap saat dan selalu siap untuk menolong kita apapun rintangan yang kita hadapi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu, oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah siapkan diri hadapi hal baru. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan dan sharing hari ini sungguh membuat kita menyadari pentingnya kita menyiapkan diri menghadapi hal-hal yang baru. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau mengingatkan kami pentingnya untuk kami menyiapkan diri untuk hal-hal yang baru dalam hidup kami. Kau membuka hati kami siap menerima firman-Mu, kebenaran-Mu yang akan mengingatkan dan menyadarkan kami dan mengubah hidup kami untuk kami siap menerima hal-hal yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini
kita akan membahas tentang siapkan diri hadapi hal baru. Mari kita saksikan tayangan ini. Sahabat yang baik, tantangan dalam mengalami perubahan besar dalam hidup dapat terjadi bagi siapapun. Seperti kisah Carlo Acutis, seorang santo muda pertama di Italia yang sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2006. Kisahnya sungguh menginspiratif, bahwa di usia mudanya, ia dapat mengemban hal baru dan tanggung jawab yang besar dalam melayani Tuhan sebagai santo muda. Ia terkenal dengan kemahirannya dalam menggunakan internet untuk menyebarkan ajaran Tuhan. Sungguh luar biasa ya sahabat, Tuhan pakai dia dalam menghadapi hal baru dengan tanggung jawab yang besar di usia mudanya. Jadi sahabat, siapkah kamu untuk selalu dipakai Tuhan? Wah, luar biasa Yos. Menurut kamu gimana nih kesaksian hidupnya yang sangat memberkati ini ya? Luar biasa banget Pak. Iya. Di umur yang masih muda, Ya, betul. beliau bisa menggunakan keahliannya melalui Ya. teknologi untuk menyebarkan firman Tuhan. Betul. Membuat ya. orang-orang lebih kenal tentang Tuhan melalui Carlo Acutis. Iya, betul ya. Jadi dia tidak menyanyiakan usia mudanya, justru dia bukannya untuk main-main, dia untuk Tuhan ya, seperti itu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, sahabat yang baik, kita sangat diberkati dengan kesaksian Carlo Acutis ini. Seorang remaja Italia kelahiran Inggris yang semasa hidupnya membawa pengaruh Tuhan kepada generasinya. Iya, kemudian dia meninggal pada tahun 2006 pada usia 15 tahun. Iya. Sehingga ia diangkat menjadi seorang santo muda milenial pertama. Wow, Luar biasa ya. Santo muda milenial yang paling muda yang pertama ya, Iya. gitu ya. Nah, sahabat yang baik, bukankah kisah Carlos ini sangat menginspirasi kita Iya, ya? sangat. Bagaimana hidup kita ini berguna, Iya. bahkan usia muda sekalipun kita bisa jadi berkat ya seperti Amin. Carlos ini ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini ya, sahabat yang baik, dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap kita yang sudah percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Ya, Yesus hidup. amin. Jadi kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjalankan kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Artinya bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Jadi bukan kita lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam kita ya. Nah, arti kata wajib yaitu opelio dalam bahasa Yunani artinya adalah kita ini berhutang kepada Yesus yang sudah memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada kita dengan menebus kita, menyelamatkan kita, dan membenarkan kita. Jadi secara moral kita memiliki kewajiban. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Atau apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita sudah menyadari karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan juga oleh Yesus ya. Wow. Nah, kemudian arti kata hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu peripateo dalam bahasa Yunaninya, artinya adalah kita berjalan, melangkah, mengikuti jejak-jejak langkah Yesus yang ada di depan kita. Iya. Yang berjalan di depan kita dan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi kita harus terus fokus kepada Yesus dan mentaati apa kata Yesus. Amin. Jadi kalau kita mengikuti jejak berarti kita mesti fokus dan taat sama Tuhan. Taat kepada Tuhan. Entah dia ke kanan atau ke kiri, dia mengikuti jejaknya, kita mengikuti jejak Yesus ya. Nah, selanjutnya arti kata di dalam dia yaitu meno dalam bahasa Yunani artinya adalah intim, melekat dan menyatu dengan Tuhan seperti cara anggur yang melekat, yang menempel dan menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus sang pokok anggur itu. Dan kita adalah caranya. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita
dia akan berbuah. Dan artinya apa? Kita tidak akan menghasilkan buah-buah karakter yang seperti Yesus. Iya, betul sekali ya. Jadi supaya kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang baru, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yaitu supaya oleh anugerah Tuhan kita ini dimampukan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan dan dibenarkan oleh Yesus. Dengan kita fokus kepada Yesus untuk mengikuti dan mentaati setiap langkah-langkah Yesus yang berjalan di depan kita. Amin. Amin. Jadi sebetulnya kita tinggal ikutin aja. Ya, dia berjalan di depan Iya. kita ya. Dan semua ini bisa kita lakukan apabila kita menjadikan keintiman kita dengan Tuhan sebagai hidup kita, sebagai gaya hidup kita tentunya ya. Jadi setiap hari kita harus selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yaitu dengan kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, sehingga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan keinginan kita melekat dan menempel dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan masih membahas ya tentang siapkan diri hadapi hal yang baru. Mari kita mau saksikan tayangan selanjutnya. Sahabat terkasih, pelayanan merupakan tugas yang paling mulia sebagai pengikut Kristus. Apapun bentuknya, selalu ada tantangan dan hal baru yang harus siap dihadapi seorang pelayan Tuhan. Seperti sosok Eustoda, seorang misionaris yang melakukan pelayanan di pedalaman Afrika. Ia berani mengambil keputusan untuk melayani jauh dari negerinya, yaitu di Madagaskar. Jarak yang jauh ia tempuh demi menyebarkan Injil Tuhan dan melihat senyuman anak-anak di sana. Wah sahabat, sangat mulia sekali ya. Susah senang ia jalani pelayanannya dengan tulus dan sukacita. Sebagai umat yang Tuhan kasihi, marilah siapkan hati kita untuk terbuka dalam segala hal baru yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Wow, puji Tuhan ya. Wah, itu Tadi luar kita udah biasa. saksikan di video kesaksian tentang Eustoda ini Iya. ya. Luar biasa ya. Bagaimana seorang misionaris yang berani mengambil hal-hal yang baru dalam hidupnya untuk melayani di pedalaman Afrika di Madagaskar ya. Iya, betul sekali ya. Kita benar-benar terberkati ya melihat tayangan Pasti tadi ya. ada hati Tuhan Iya. dalam hidupnya Pak Eustoda ini ya. Amin ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana respon dari penduduk desa setempat yang begitu Iya. antusias dan bersukacita ketika mereka kedatangan para misionaris ini. Dan bagaimana mereka beribadah dengan sukacita di tengah kesederhanaan mereka. Wah, ini luar biasa ya. Jadi mereka bersukacita justru di tengah kesederhanaan. Wah, ini luar Jadi biasa. fokusnya hanya Tuhan. Hanya Tuhan ya. Nah sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini ya. Dari 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat-sangat jelas bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus dan yang sudah ada di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan atau tatanan yang lama sudah lenyap dan sudah berlalu. Sebab segala sesuatunya di dalam Kristus sudah menjadi segar dan baru. Amin. Ya. Nah kita mesti ngerti nih, kita udah jadi ciptaan yang baru Iya. ya. Jadi cara berpikir kita, Iya. gaya hidup kita harus berubah nih. Benar ya. Jadi di dalam Kristus kita harus menyadari bahwa identitas, status dan posisi kita adalah ciptaan yang baru atau new creation. Yaitu menjadi pribadi yang baru dan pribadi yang merdeka. Jadi sebagai orang yang percaya, belief system kita atau sistem keyakinan kita harus percaya dan bahkan mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus
kita sudah menerima identitas yang baru ini. Sebagai apa? Putra-putrinya Allah. Amin. Amin ya. Jadi identitas kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, putra-putrinya Allah, masterpiece-nya Tuhan, imamat yang rajani dan pemenang. Oleh karena itu kita harus hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Yaitu kita jangan menaruh identitas kita pada penampilan, kekayaan, kedudukan, dan keahlian kita dan sebagainya. Karena semua itu hanya di dunia dan sementara. Tetapi identitas kita di dalam Kristus itu kekal. Amin. Ini penting banget ya, seperti misionaris tadi ya. Dia tahu identitas yang kekal itu ya. Sehingga dia sampai ke pedalaman dan menjadi berkat di Afrika itu ya. Nah, sebab identitas kita diberikan oleh Tuhan. Identitas kita bukan didapat dari dunia. Dan bukan dari hasil usaha kita. Tetapi identitas kita dibangun berdasarkan apa kata Tuhan, yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan apa kata dunia dan bukan berdasarkan apa kata orang. Iya, betul sekali ya. Oleh karena itu, supaya kita dapat menyiapkan diri kita untuk dapat menghadapi hal-hal yang baru, maka kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya, mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan semua yang lama sudah berlalu. Sehingga kita hidup sesuai dengan identitas kita yang baru yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai putra-putrinya Allah, masterpiece-nya Tuhan, imamat rajani dan pemenang. Amin. Nah, kalau kita menghidupi identitas itu, kita akan menjadi seperti misionaris itu ya. Hatinya kepingin memberkati orang lain dan selalu menjadi berkat ya. Berkati ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca, dari silakan ya. Opiki Tidur ya. Demikian isi DM-nya. Kepada Bapak Ibu, saya mau curhat sedikit tentang hidup saya. Saya sering dibilang bodoh, tapi saya nggak percaya. Seiringnya waktu saya mulai menyadari bahwa apa yang mereka bilang kepada saya itu. Jadi saya ingin berubah menjadi orang yang lebih dan disayang Tuhan. Saya mau nanya kayak mana cara mengubah diri saya dalam hidup. Nah, shalom Opi, ayo bangkit semangat Opi ya. Opi, kamu ya. bukan orang bodoh Opi ya, kamu spesial di mata Tuhan. Jadi Opi mesti bangkit nih untuk percaya dan menyadari identitas Opik sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan dengan dahsyat, dengan sempurna sebagai masterpiece-nya Tuhan ya. Dan hari ini dia mesti menyadari bahwa Opik bangkit untuk hidup dari identitas itu. Yaitu sesuai dengan identitas kamu sebagai masterpiece Tuhan. Jadi Opik jangan hidup seperti apa kata orang. Tadi katakan bodoh, yang lain dan yang seperti itu. Jadi Opik harus pegang apa kata Tuhan. Sebab yang menciptakan Opik ini Tuhan, bukan manusia. Jadi inilah firman Tuhan untuk Opik ya. Supaya hari ini dikuatkan dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mari kita mau berdoa buat Opik ya. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anakmu yang kau kasih Opik ini Tuhan. Karena kami percaya saat ini anakmu ini diberi satu kesadaran olehmu bahwa Opik ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Imamat yang rajani. Anak yang kau kasihi. Sehingga saat ini juga kami percaya oleh kuasa daripada Roh Kudus yang mengurapi Opik dan memberikan satu kesadaran penuh bahwa Opik adalah pribadi yang diciptakan dahsyat dan ajaib. Dan hari ini kami berkata, Opik bangkit sebagai putranya Allah dan hari ini juga
Opik mengerti dan menyadari identitasnya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini, tangan-Mu yang kuat menggenggam Opik. Bahkan Roh Kudus memberikan satu kesadaran penuh, satu pengertian yang begitu indah akan karya daripada-Mu. Karena Opik diciptakan dahsyat dan ajaib. Hari ini segala sesuatunya yang lama itu sudah berlalu. Sekarang Opik hidup dalam identitas baru, sebagai ciptaan yang baru, sebagai putranya Allah, sebagai anak Allah yang diberikan kuasa dan otoritas dan diberikan satu anugerah yang berlimpah-limpah untuk Opik terus mendekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan berkarya melalui hidupnya dengan dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Opik ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mulai hari ini dan seterusnya Engkau berkarya, Engkau bermitra dengan Opik untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, yang akan Opik lakukan di bumi sama seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Nah, bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menyiapkan diri kita dalam menghadapi hal baru. Pertama, supaya kita bisa menyiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang baru, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, dan dibenarkan oleh Yesus, dengan kita fokus kepada Yesus untuk mengikuti dan mentaati setiap langkah-langkah Yesus yang berjalan di depan kita. Dan yang kedua, supaya kita dapat menyiapkan diri kita untuk dapat menghadapi hal yang baru, maka kita harus memiliki sistem keyakinan yang percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita hidup sesuai dengan identitas kita yang baru. Sebagai putra-putrinya Allah, masterpiece-nya Tuhan, imamat yang rajani, dan sebagai pemenang. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupanmu yang lama dan menghidupi identitasmu yang baru sebagai ciptaan Allah, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu intim, melekat dan menyatu dengan Yesus sebagai pokok anggur kami, yang membuat kami dapat menghasilkan buah-buah karakter Kristus, sehingga kami hidup sama seperti Kristus hidup.
Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami ini sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sehingga kami sudah menerima identitas yang baru yang dari Tuhan, bahwa kami adalah putra-putrinya Allah, masterpiece-nya Tuhan, imamat yang rajani dan pemenang. Maka kehidupan kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. 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 Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.